Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada, mitra kerja BPSDM Provinsi Lampung. Hari ini kita hadir kembali dalam kegiatan Ngobrol Pintar Widya Iswara, Ngopi WI. Dan di hadapan kita sudah hadir seorang narasumber Widya Iswara Alimadya Provinsi Lampung, Ibu Nurwidi Sayekti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Selamat pagi Ibu Widi. Selamat pagi Om Rohadi. Kita sapa dulu pemirsa. Baik, semangat pagi, semangat sehat untuk keluarga besar BPSDM di Provinsi Lampung. Dan semangat pagi juga untuk seluruh pemirsa Ngobrol Pintar Widya Iswara dimanapun Anda berada. Hari ini kita syukuri anugerah hidup yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa melakukan aktivitas. Semangat sehat. Semangat sehat dan selalu sehat Bu Widi. Selalu menjaga kesehatan. Oke. Bu Widi, topik kita kali ini sepertinya seru ini. Ya. Hoax ya. Hoax. Ngeri-ngeri sedap. Bu Widi, terkait hoax, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan hoax itu? Baik, saya akan mencoba kilas balik ke payung hukum. Payung hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax adalah berita bohong yang kredibilitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jelas sekali. Kemudian pendapat ini juga diperkuat oleh Profesor Muhammad Ali Dahlan bahwa beliau mengatakan hoax berita bohong yang direncanakan, yang disengaja dan direncanakan untuk kepentingan personal. Jadi jelas berita bohong yang direncanakan ya. Ngeri banget ya. Ngeri banget. Ada kepentingan tertentu ya. Iya. Wah, ngeri sekali itu. Oke, kalau kita melihat dampak sebenarnya Bu ini, apa sih dampak dari hoax itu? Baik, mungkin saat ini juga kita rasakan dampak dari informasi yang menyesatkan tadi. Berita bohong yang menyesatkan adalah yang pertama, timbulnya perpecahan antar putra putri negeri ini yang nantinya akan berakibat fatal terhadap kondisi persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di sini kita sebagai tenaga profesi yang bekerja di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, kita punya andil besar untuk memberikan pencerahan bahwa betapa mengerikannya hoax ini jika dibiarkan terus-menerus. Pecahnya anak bangsa, putra bangsa yang dari pendahulu sangat sulit membangun bangsa ini, gara-gara hoax putra bangsa menjadi pecah belah. Luar biasa Bu Widi. Bu Widi, sebenarnya mengapa harus menghentikan tindak hoax ini? Ya, kita lihat sejarah kita bahwa kita ini, bangsa kita terlahir dari penjajahan yang luar biasa yang akan membekas ke dalam beberapa dekade, ya, beberapa tunas-tunas anak bangsa. 350 tahun ini bukan waktu yang singkat. Dan kita digembleng, dikondisikan hidup dalam divide et impera. Memang diciptakan untuk dipecah belah. Dan warisan ini tempo dulu belum didukung oleh alat. Sekarang divide et impera itu didukung. Ini salah satu penyumbang terbesar terjadinya perpecahan yang ditimbulkan dari. Nah, bisa kita lihat Om bahwa penggunaan alat canggih ini, yang ini kadang-kadang menyita waktu, membuat kita sibuk sendiri, membuat kita menjadi individual, asik dengan dirinya sendiri, tanpa melihat bagaimana dunia luar yang akan memberikan interaksi yang positif terhadap kita. Nah, di era sekarang ada orang yang tidak hanya punya satu alat, bahkan ada yang 3 sampai 4. Bingung nyimpennya, ada di kantong atas, kantong belakang, di tas. Kalau bunyi semua, Oke, artinya kita harus mampu mengelola. BPSDM terutama akan mengajak kita bersama. Silahkan gunakan alat ini sebagai alat bantu, media untuk berkomunikasi, berinteraksi, tapi kita harus bisa mengelola diri kita sendiri.
Bu Widi, kita ngopi dulu, silakan. Oke, Kita ngopi dulu. Mari iya. pemirsa, kita minum kopi dulu. Ngopi UWI dan ini kopi beneran. Ya. Terkait kopi Bu Widi, saya lihat ada kopi ini di depan. Apa hubungannya sama hoax ini ceritanya? Oke. Tadi mengapa hoax itu harus dihentikan? Fenomena hoax ini adalah fenomena yang mengerikan, yang dapat merusak atau tadi meluluh lantakkan tembok bangunan Cina yang luar biasa besar itu, dijaga dengan ketat dengan prajurit yang handal. Tetapi mengapa orang masih bisa masuk, penyusup masih bisa masuk? Karena apa? Antara lain mungkin bukan temboknya yang bermasalah, ada terhadap individu. Untuk menjadikan sebuah kopi yang nikmat, ini tidak hanya bubuk kopi ditaruh di gelas, kemudian kalau yang suka kopi manis pasti akan diberi pemanis, gula, dan sebagainya. Tapi kalau yang tidak suka kopi manis mungkin juga akan menikmati kopi pahit. Nah, Om, kopi ini akan menghasilkan kopi yang sangat-sangat lezat untuk dinikmati apabila diaduk. Ya, aduknya dengan hati. Untuk menghasilkan kopi yang nikmat. Tapi ada oknum yang sengaja mengaduk kopi ini supaya mengeruhkan suasana, menjadi keruh. Nah, jika kopi yang baru saja diaduk kemudian kita nikmati, pasti ada sesuatu yang mengganggu alat penikmat kita. Tapi jika setelah diaduk, diendapkan sebentar, kemudian baru dinikmati, ini akan membuat rasa kopi ini menjadi lebih jos. Bagaimana pemirsa yang hobi ngopi mungkin bisa merasakan. Artinya berita hoax ini semakin diaduk, dia akan semakin membuat situasinya semakin keruh. Iya, menjadi keruh. Tapi kita sebagai pengelola harus mengelola diri sendiri. Berita hoax nggak bisa kita tangkal begitu saja. Dia akan datang dari berbagai penjuru. Hanya tinggal bagaimana kita. Apakah akan kita aduk supaya semakin keruh, atau akan kita endapkan supaya kejernihannya akan bisa kita nikmati. Om Roy, biasanya untuk menunggu jernihnya ini kita nggak sabar. Sebentar lagi kita lihat, sebentar lagi justru gerakan yang kita ciptakan ini akan membuat dia terganggu. Tetap keruh. Yang dia akan mengendap terganggu. Nah, artinya apa? Pengelolaan diri kita yang harus kita perkuat. Luar biasa pemirsa. Filosofi membuat kopi itu ada penggambaran bagaimana pengelolaan hoax di dalam diri kita. Penggambarannya lewat kopi tadi, membuat kopi tadi. Semakin kita butuh waktu untuk menenangkan, maka kopi itu akan bisa dinikmati. Karena sudah ada endapan-endapan yang luruh di bawahnya, tidak semakin memperkeruh. Itu dia Bu Widi. Wah, luar biasa. Bu ini, sebagai pengelola kediklatan, kita tentu saja punya peran dalam menghalau hoax supaya tidak menyebar kemana-mana. Terus bagaimana cara mencegah hoax itu? Oke, kita juga beranjak dari informasi yang ada melalui Kemenkominfo. Di sana dinyatakan bahwa hampir 800 gitu, saya catat ini Om, hampir 800.000 situs yang ada di Indonesia ini terindikasi sebagai penyebar hoax. 800.000 situs pemirsa. Indikasi penyebar. Kasus hoax ini yang di Indonesia termasuk tergolong sangat tinggi. Bisa melalui Facebook, Twitter, dan media sosial yang lain. Pengguna internet juga dari waktu ke waktu semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Bahkan sekarang balita itu nggak lagi diayun dalam gendongan seperti masa-masa kita dulu, tapi begitu nangis diberi benda ajaib ini langsung mereka terdiam. Ini salah satu fenomena yang harus betul-betul menjadi PR bagi kita untuk mengelola bahwa informasi itu bisa datang dari mana saja dengan sesuatu yang tidak dapat kita bayangkan. Tapi bagaimana kita mengelola diri kita untuk membuat filter, membuat filter supaya informasi itu terjaring dengan positif. Saya juga mengutip dari
sticky kompas.com. Jadi ada beberapa tips untuk mencegah bagaimana atau mengelola berita hoax. Yang pertama adalah saya awali dengan kata belajar, karena di proses hidup kita harus belajar lagi dan belajar lagi. Pertama kita harus belajar lagi check and recheck informasi. Tidak langsung diterima mentah, tapi harus kita cari kebenaran. Kemudian yang kedua, belajar untuk memeriksa waktu penerbitan berita itu. Kita ini kadang-kadang sudah berita basi, kita masih membacanya. Kadang berita basi pasti ada catatan-catatan kapan berita itu dimunculkan. Kalau lagi booming kemarin tsunami, ternyata berita tsunami yang sudah sekian tahun yang lalu dimunculkan lagi dan kita terbawa arus sehingga seolah itu dianggap berita baru dengan judul yang berbeda pada peristiwanya yang lama. Kita terkecoh dengan judul-judul yang bombastis. Kemudian yang ketiga di sini, belajar bertanya kepada ahli. Jadi harus dicari sumber yang betul-betul meyakinkan, yang betul-betul bisa dijadikan satu pedoman untuk berita itu. Yang keempat adalah bagaimana kita mengelola diri supaya nggak latah. Nggak latah, begitu terima langsung share, begitu terima langsung klik. Apalagi jika informasi yang kita terima itu bermuatan sara, hati-hati. Kalau sudah berkedok agama, seolah kita ini sudah langsung percaya full kepada pemberi berita. Itu yang sering terjadi menurut saya. Kemudian ini yang harus kita kelola dengan dalam hidup ini ada nilai seni yang harus kita kelola, bahwa menangkal berita hoax kadang-kadang kita dibuat stres, dibuat berapi-api, dibuat bersemangat tapi ke arah yang konotasinya negatif. Nah, untuk menangkalnya adalah bagaimana mengelola supaya ada sisi humor, ada sisi relaksasi. Oke, ini kadang-kadang kita menerima berita hoax kita langsung strength, nggak apa-apa, spontan, tapi setelah itu kita harus bisa mengelola. Senyumin aja. Tidak langsung diambil serius. Ternyata kata senyumin aja itu mengandung kekuatan yang luar biasa. Dan berikutnya ini kita harus mulai bereaksi tadi, check and recheck, bereaksi, mencari kebenarannya, nilai guna dari informasi yang kita terima itu. Kemudian kita juga harus mengimbangkan dengan bagaimana sikap skeptis yang ada di diri kita, tidak langsung percaya begitu saja. Dan yang terakhir, bagaimana menyadari supaya hidup kita ini ada tanggung jawab kita. Jadi kalau kita ikut-ikutan untuk menyebarkan, main klik semaunya, tanggung jawabnya ada pada kita. Ini menurut Kompas. Saya tambahkan dari beberapa pengalaman yang ada, justru saya memiliki satu kekuatan untuk menangkal hoax itu adalah bagaimana kita menggunakan kekuatan dari Tuhan. The power of silence. Bahasa Jawanya hening, saat hening. Kita diberi waktu yang sama 24 jam, tapi di era kondisi yang saat ini 24 jam itu seolah cepat banget ya waktu ini. Yang volume tidur kita harusnya 8 sampai 10 jam, ini bahkan nggak sampai. Kita sudah bisa menghabiskan waktu sampai tengah malam, bahkan sampai dini hari, hanya dengan artinya saat hening itu sangat diperlukan. Saat hening juga diperlukan pada saat pengendapan COVID. Jika ini dibiarkan tidak disentuh, dia akan bereaksi dari keheningannya dan lama-lama juga akan bening. Nah, berita hoax ini harus kita sikapi dengan saat hening. Orang tidak akan mampu mengambil keputusan untuk menguntungkan diri sendiri, membentengi diri sendiri dari berita hoax jika dia dalam situasinya tidak hening. Pak Om tadi kacau balau, luluh lantak. Karena apa? Pasti stres dong kalau kita terima bullying, terima apa sih istilah anak muda sekarang itu, selain dibully dia juga di ghosting gitu. Terima ghosting pasti juga ada
perpecahan ya dalam Betul, diri kita. betul. Nah, itu kira-kira Om, jadi saat hening itu bagaimana kita mengelola diri sendiri. Itu menurut saya harus kita punya waktu khusus. Dari 24 jam itu kita sudah diberi waktu untuk Tuhan, bahwa kita tahu-tahu sudah kehabisan waktu. Sudah kehabisan waktu. Baik Bu Widi, satu kata untuk hoax sebagai penutup. Apa Bu Widi? Saya tutup dengan pantun. Iya. Ya. Untuk hoax, pantunnya, sorry jika ada yang berkenaan dengan ini. Kepala botak dibilang gundul, untuk umurnya enggak botak. Menghias diri itu harus di depan kaca. Nah, jangan terpengaruh hanya dari judul, tapi pahami berita yang telah kita baca. Baca nggak cukup sekali, dipahami. Dipahami lagi, Pak. Ada yang kedua, Om. Oh, masih ada lagi, Iya. silakan. Buat tempe, gunakan ragi. Jadikan lauk untuk sarapan pagi. Cakep. Jika Anda tidak paham, jangan buru-buru dibantu. Oke. Ya. Kabar hoax itu akan membuat siapapun merugi. Satu kata untuk hoax. Luar biasa pemirsa. Ya, inti dari hoax sudah disampaikan dengan begitu lugas, dengan begitu gamblang oleh pemateri kita. Luar biasa sekali Bu Widi. Saya ucapkan terima kasih kehadirannya, sudah menyampaikan ilmu yang berbagi yang luar biasa, yang peluang positif untuk kita semua, baik di ranah kediklatan BPSDM Provinsi Lampung maupun seluruh rakyat Indonesia memperhatikan kajian pada pagi ini. Baik pemirsa, kita sudah selesai di penghujung. Saya kembali tutup dengan pantun juga Bu Widi. Pantun juga. Oke. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Yes. Kalau ada ide di cemerlang, kami tunggu di Ngopi WI. Salam WI, salam WI, salam WI. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.